Tiga keanehan Muslim Indonesia mampu membuat pikiran terbalik. Ini nyata. Keanehan pertama, setiap hari mayoritas kaum muslimin di Indonesia itu sibuk cari harta benda. Giliran ngaji malah pandai menyuruh kiai agar ikhlas. Ikhlas kiai, ikhlas, ikhlas Pak Ustadz. Jika Pak Ustadz atau kiainya tidak mau, maka kiai pun dimusuhi. Kiai kok tidak ikhlas? Kiai dikatakan kiai hubbud dunya, cinta duniawi. Ulama ulama yang buruk. Bagaimana Islam mau maju jika kiainya saja tidak ikhlas, cinta duniawi? Ini kira-kira terjadi hanya di satu daerah atau dua daerah atau banyak daerah di Indonesia yang semacam ini. Setiap hari sekolahnya sekolah umum, mulai dari SD, SMP, SMA, kuliah, yang dicari apa? Harta duniawi. Sekolahnya sekolah duniawi, setelah lulus sekolah pun yang dipikir ya duniawi, cari kerjaan. Setelah bekerja lupa agama. Tetapi tatkala ngaji sekali saja, itu sudah pandai menyuruh kiai, ikhlas kiai, ikhlas. Ini aneh tapi nyata. Inilah salah satu hal yang menghancurkan Islam dari dalam. Pikiran-pikiran seperti ini mampu membalik pikiran banyak orang. Setiap hari dia hanya jungkir balik mencari harta duniawi. Ada yang di kantoran, ada yang di pabrik, karyawan di pasar, menjadi pengusaha. Nonsen itu tentang dakwah Islamiyah, nggak peduli. Tetapi tatkala ngaji diajak iuran sedikit aja nggak mau, begitu. Disuruh beli kitab nggak mau, kok beli kitab. Jadi menuntut kiai harus ikhlas, ikhlas. Kalau tidak ikhlas, maka kiai dituduh sebagai mata duitan, kiai hubbud dunya, ulama apalagi ada ulama yang mendekati pemerintah langsung dicap ulama Inginnya yang mengurus pemerintah itu adalah orang-orang yang tidak kenal agama. Begitu inginnya. Kalau yang mengurus pemerintah itu orang-orang yang tidak kenal agama, kemudian mereka membuat peraturan, maka kiailah yang akan menjadi korban. Inilah pikiran terbalik yang harus dibenahi. Jadi kalau kita setiap hari itu sibuk cari duniawi, kerja, maka jangan sekali-sekali mendidik ngajari kiai untuk ikhlas. Kiai itu setiap hari sudah belajar ikhlas. Sudah belajar ikhlas. Artinya jangan ngajari ikan untuk berenang di lautan. Jangan ngajari ikan untuk berenang. Kan aneh. Wong kiai itu setiap hari berenang di dalam air. Sama saja dengan mengajari kiai ikhlas itu sama saja dengan ngajari ikan untuk berenang. Ngajari bebek untuk berenang. Nah ini kenyataan di Indonesia. Oleh sebab itu sadarlah wahai kaum muslimin wal muslimat, marilah kita perjuangkan agama kita. Kemudian keanehan yang kedua, kaum muslimin di Indonesia itu masih hidup tak butuh ustadz. Ustadz gak butuh. Tapi anehnya setelah mati cari ustadz. Ustadznya dicari untuk apa? Untuk mengurus jenazahnya. Mulai dari memandikan, mengkafani, mengkuburkannya. Sampai masih hidup malas ngaji. Setelah mati minta di ngajiin. Setelah dikuburkan butuh para ustadz, para kiai. Untuk apa? Untuk ngaji. Lah kok enak. Tatkala masih hidup diajak ngaji sulitnya luar biasa. Katanya sibuk. Ya mudah-mudahan tatkala masuk kuburan tidak disibukkan oleh pertanyaan malaikat dan gebukan malaikat. Inilah hal yang harus kita balik pemikirannya. Tatkala masih hidup tidak butuh ustadz. Jadi ustadz itu kayak nomor sekian begitu. Kemudian tatkala masih hidup juga malas ngaji. Tapi aneh. Setelah mati minta di ngajiin hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, ketujuh, hari ke-40, ke-100 dan seterusnya. Ini kalau dipikir-pikir kan aneh. Yang butuh ngaji itu yang masih hidup. Butuh ustadz itu tatkala kita masih hidup. Sehingga Islam itu jaya di bumi Nusantara.
Janganlah menjadikan Islam ini agama yang terbuang. Yang membuang siapa? Umatnya sendiri. Umat Islam sendiri. Kalau agamanya Islam misalnya ada yang hina sedikit nggak terima, lu gimana sih? Kita ini sebagai umat Islam yang tidak pernah menghargai ustadz, tidak pernah menghargai para kiai, para dai-dai pejuang agama itu sama saja kita setiap hari itu sudah melecehkan agama Islam kita sendiri. Jadi orang-orang yang sibuk duniawi tidak peduli kepada perjuangan pondok pesantren, madrasah, tidak peduli pada pendidikan Islam, itulah orang-orang Islam yang sebenarnya sudah menghina, melecehkan agama Islam itu sendiri. Sehingga kalau ada orang lain menghina agama Islam, ya jangan marah. Lawang kita sendiri ya setiap hari melecehkan agama kita sendiri. Oleh sebab itu, perjuangkan agama itu. Hargai, perjuangkan para ustadz, para kiai. Kalau kita sudah memperjuangkan para ustadz, para kiai setiap hari, kok ada yang melecehkan, meremehkan agama Islam, kita marah, itu wajar. Wajar kenapa? Kita setiap hari sudah memperjuangkan agama Islam. Kemudian keanehan yang ketiga, sekolah umum mulai dari SD, TK lah, mulai TK, SD, SMP, SMA, kuliah umum, dibela-belain bayar mahal. Walaupun bayar mahal, bahkan bimbingan belajar, kursus-kursus yang sifatnya umum, mayoritas umat Islam itu mau bela-belain bayar mahal. Walau sekolahnya sudah ditanggung pemerintah sekalipun. Contohnya sekolah SD, SMP, SMA itu kan sudah ditanggung oleh pemerintah, mulai gedungnya ditanggung pemerintah. Siapa yang membangunkan gedung sekolah SD, SMP, SMA? Pemerintah. Tanahnya siapa yang nyari? Pemerintah. Guru-gurunya siapa yang bayar? Pemerintah. Biaya operasional siapa yang nanggung? Pemerintah. Jadi semua biaya operasional sekolah dan lain-lain ditanggung oleh pemerintah, tapi masih mau bela-belain bayar mahal. Giliran ngaji di pondok pesantren, inginnya gratis. Ini pemikiran umat Islam loh ya. Kan aneh. Aneh ini. Inilah orang-orang yang menghancurkan Islam. Giliran ngaji di pondok pesantren inginnya gratis, Pak Kiai gratis, makannya gratis, kemudian kitabnya gratis, tidurnya gratis, listriknya gratis. Walau kiainya harus cari uang sendiri untuk beli tanah sendiri. Kemudian setelah punya tanah, cari dana bangunan sendiri, cari sana sini sendiri. Ini kiai sendiri, mengajar sendiri, mulai dari membaca libata, sampai pintar baca Al-Quran, pintar baca kitab gundul, sampai fakih. Dan mengurus pondok pesantren juga sendiri, tanpa gaji dari pemerintah. Ini kalau umat Islam begini, ini dibiarkan pemikiran seperti ini, hancur Islam di Indonesia, itu hancur. Ini yang menghancurkan siapa? Umat Islam sendiri. Makanya ya semakin banyak orang-orang yang melecehkan agama Islam. Mengapa? Karena umat Islam sendirilah yang sudah melecehkan agama Islam sendiri setiap hari. Sehingga jangan marah kalau ada agama lain yang melecehkan, menghina agama Islam. Mengapa? Karena kita sendirilah yang setiap saat sudah melecehkan agama Islam. Oleh sebab itu, jadilah umat Islam yang menjadi kebanggaannya Rasulullah SAW. Setiap hari kita ngurusi agama kita. Para kiai yang ngajar, ya sudah ngajar, para santri. Kadang-kadang salah sedikit di masyarakat, yang ditunjuk siapa? Kiai. Yang disalahkan kiainya bagaimana? Kiainya bagaimana? Padahal kiai sudah mencari tanah sendiri, uang sendiri, bangunan sendiri, bahkan bisa memelihara para santri. Dan kadang-kadang kitab segitu banyaknya juga kiai yang mengusahakan. Tetapi di masyarakat ada tidak beresnya sedikit, kiailah yang disalah-salahkan. Inilah keanehan-keanehan di Indonesia. Mudah-mudahan keanehan ini segera berubah. Amin Allahumma amin.